Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tony Keranggo Farm. Menanggapi komentar dari Om Nathan Louis yang bertanya, apakah saya beternak mulai tahun 1988 dan tolong berbagi suka dukanya dalam beternak. Nah, sebenarnya saya bukan peternak mulai tahun dari 1988, bukan. Akan tetapi saya beri nama 1988 karena dulu mbah saya itu beternak mulai tahun 60-an. Sedangkan ayam dari almarhum kakek saya itu mulai dikenal sejak tahun 88. Dikenalnya di kalangan. Nah, ayam kakek saya itu dulu tahun 1988 itu banyak yang nyewa, banyak yang beli anakannya, juga sering dibeli sama orang Jakarta, bahkan dari Papua. Dulu pernah ngirim ayam ke Papua melalui saudara-saudaranya. Nah, pada tahun, kalau ceritanya dari mbah saya itu sepupu dari kakek saya, tahun 1998 itu ada sepupunya kakek yang lamar pekerjaan di toko agen minyak. Nah, beliau ketemunya kebetulan yang punya agen minyak curah itu suka dengan ayam. Ketika sepupu dari kakek saya itu tanya, saya pengen lamar kerja di tempatnya sampean. Terus yang punya toko agen minyak itu bilang, nggak apa-apa kamu kerja di rumah, di tempat saya kerja, di usaha milik saya, dengan catatan nanti malam ataupun besok itu bawa turunan dari ayam keranggo punya Haji Stomo. Akhirnya sepupu kakek itu bilang, saya mau kerja di tempatnya Om Tokok. Om Tokok itu agen minyak. Yang terus kakek itu jawab, yang Cina itu tak, yang non Muslim itu tak. Iya katanya. Akhirnya tapi syaratnya itu beda, bukan ini katanya. Syaratnya saya harus bawa anakan dari ayamnya sampean, ayam keranggo itu. Terus kakek itu bilang, enggak apa-apa, kamu bawa aja, yang penting kamu dapat kerjaan. Hanya ya dibawa, nggak usah bayar katanya almarhum kakek saya itu. Jadi dikasih, terus sama Nom Durrahman itu langsung diberikan ke juragannya itu, calon juragannya, ke Om Tokok. Om Tokok langsung menerima Nom Durrahman sebagai karyawannya. Ayam itu dibeli sama Om Tokok, tidak dikasih secara sukarela, tapi dibeli. Jadi Nom Durrahman itu dapat untung dua kali. Yang pertama untung kerja, dapat kerjaan. Terus yang kedua untung ayamnya dibeli. Padahal sama kakek itu dikasih cuma-cuma. Yang penting Nom Durrahman bisa kerja di tempatnya Om Tokok. Nah, setelah itu ayam di Om Tokok itu menangan, sering dibawa ke kalangan ya, pukulannya yang emang dari dulu terkenal berefek. Bahkan tidak ada sampai satu air lawannya mati ataupun patah leher. Nah, untuk suka dukanya jadi saya beri nama 1988 itu karena ayam dari kakek saya itu dikenal pada tahun 1988. Sedangkan saya itu lahir tahun 1994. Nah, saya suka ayam mulai dari kecil. Dari kecil saya dikasih pitih, saya rawat
bukan saya rawat ya, kasih makan lah, cuma kasih makan, terus saya pegang kemana-mana, terus di samping saya dikasih pitik, juga dipeliharain bebek, bahkan jangkrik. Nah pada kelas 4 SD saya tuh dikasih ayam turunan dari keranggo punya kakek. Ayam itu mirip kayak ayam kampung, tak tahu-tahu itu terakhir dari keranggo ternakannya kakek itu. Saya pelihara 1 hari 2 hari, saya jual ke pasar. Tak kira kan ayam kampung kan, ternyata itu bukan ayam kampung tapi turunan terakhir dari ayam keranggo. Saya jual ke pasar, saya beli ayam, saya ditipu sama orang pasar. Ayamnya katanya sehat, ternyata ayamnya sakit. Saya tidak tahu waktu itu, nyampe rumah ayamnya langsung mati. Nah untuk suka dukanya kayak saya bahas sukanya dulu. Sejak dari SMP saya udah mulai beternak ayam. Dulu saya asal muasalnya saya besar itu, saya waktu SMP diberi uang saku 100.000 untuk 1 bulan. 100.000 itu sudah dapat pitik kecil-kecil kayak gini. Itu udah dapat sekitar 15 itu saya pelihara sampai umur 4 bulan. Nah setelah umur 4 bulan saya jual. Otomatis kan sudah dapat untung banyak. Sedangkan pakan saya enggak saya pakanin, cuma saya biarin aja. Itu asal muasalnya saya beternak. Nah setelah besar saya jual, saya belikan pitik lagi yang kecil. Terus umur 3 bulan saya jual, saya belikan pitik lagi. Bahkan di SMP kelas 3 saya pelihara itu dari SMP kelas 2 semester akhir, terus SMP kelas 3 itu ayam saya jumlahnya 48 ekor, tapi sudah besar-besar, sudah siap ngabar. Nah di situ saya diajak teman pas pulang sekolah di SMP, ayo ngambil jagung di sawahnya paman saya katanya. Jadi saya ngambil jagung di sawah. Di sawah itu saya ngambil, kan udah agak kering. Saya ngambil, saya dapat 1 tas. Sedangkan teman saya dapat separuh tas. Nah, nyampe rumah saya langsung berikan makan ke ayam-ayam saya itu yang jumlahnya 40-an lebih. Saya berikan. Terus teman saya itu punya 7 ayam juga besar-besar. Nah di situ keesokan harinya ayam saya mati semua. Ayam saya mati semua, otomatis kan rugi. Sudah nahan jajan selama berbulan-bulan, ayam saya udah banyak, ternyata ayam saya mati semua. Setelah saya tanya-tanya ke teman itu ayam saya mati semua katanya, gara-gara tak kasih makan jagung. Kok bisa katanya teman saya tuh. Iya nggak tahu, saya itu sawah itu punya siapa. Terus teman saya tuh jawab, saya tidak tahu juga itu sawah siapa. Biar kita sama-sama nyuri, kita sama-sama dapat dosa. Ya saya bilang itu sawah paman saya, tapi saya tidak tahu itu sawahnya siapa. Ternyata ayam 7 ayam teman saya itu yang besar-besar juga mati semua, gara-gara dikasih pakan jagung punya orang itu. Ternyata saya itu di situ saya nyuri. Kata teman saya itu sawah milik pamannya, ternyata punya orang lain yang dia juga nggak tahu sawah itu punya siapa. Nah setelah ayam saya itu 48 mati semua, saya coba lagi pelihara indukan. Terus saya pelihara itu kurang lebih nyampe 150 ekor. Itu ternakan saya sendiri. SMP udah mau lulus SMP, itu ternakan saya sendiri. Sedangkan ternakan di bapak saya itu banyak, ayamnya itu banyak. Bahkan di kakek saya itu juga banyak. Di kandang kakek saya itu sekitar ada 450 ekor. Sedangkan di kandangnya bapak enggak ada 100 ekor, enggak ada. Lebih banyak di kandang saya. Jadi 3 kakek, bapak sama saya itu pelihara ayam semua. Nah saya SMP kan waktu musim-musimnya lovebird, itu bapak tetap aja pelihara ayam
sekalipun musim lovebird. Bahkan banyak tetangga itu yang kaya dari lovebird. Bapak tetap pelihara ayam, cuma selingannya bapak itu jual beli lovebird tapi tidak banyak. Nah, kakek ayamnya itu banyak, tapi sejak ayamnya kakek dicuri tetangganya, kakek ngontrak di rumah istri yang kedua. Kakek itu ngontrak, ayamnya dicuri tetangganya, dan tetangganya itu pejantannya itu dicuri. 2 hari nggak ketemu. Akhirnya saya ditelepon, saya disuruh cari ayam itu. Nah, saya cari ayam itu ternyata ada di bawah pohon pring. Nah, pas saya sembunyi di sebelah pohon pring, ternyata yang nyuri itu teman saya sendiri, teman sekolah dulu waktu masih SD, kakak tingkat. Terus saya bilang, ayamnya kembalikan, kalau enggak tak hajar. Tak bilang seperti itu. Hanya, oh itu mbahnya kamu, ya itu mbah saya. Hanya dikembalikan. Nah, sejak itu kakek udah kayak males untuk pelihara. Sukanya ayam itu termasuk seperti menghasilkan dengan catatan hidup semua. Kalau menurut saya sih ayam itu termasuk hewan yang menghasilkan dengan catatan ayam itu hidup semua. Saya aja sekarang ini full konsentrat. Saya mendapatkan umur 2 bulan, saya mendapatkan untung 30.000 per ekor minimal itu. Tapi saya jarang jual ayam 50.000 ekor, 50.000 per ekor di usia 2 bulan. Dan itu sudah ada pengepulnya, entah jantan atau betina, itu minimal harganya 50.000. Itu sukanya. Kalau dukanya, tetangga saya itu banyak malingnya. Saya pernah pinjam betina plaker ke teman saya itu yoga. Nah, di situ ayamnya nyampe rumah sekitar 5 hari saya pelihara. Betina plakernya itu hilang. Nah, di situ saya cari-carikan gimana ini saya mau ganti, kan juga nggak enak. Terus memang teman saya tuh yang yoga itu bilang, udah kalau hilang emang bukan rezeki saya sama kamu, udah biarin aja, nggak usah diganti. Di situ kan saya juga ngerasa nggak enak. Jadi saya ambil hasil ternakan saya itu yang ada di teman, saya titipkan ke teman, suruh teman pelihara. Saya ambil satu warna kelabu. Nah, di situ umur 5 bulan setengah, masih full rebung, terus saya bawa ke kalangan. Alhamdulillah, tidak ada 6 menit lawan keok, terus diganti dengan lawan lain 8 menit lawannya nggak mampu, rata-rata pukulannya jiling sama komantin. Nah, ayam itu langsung disukai sama yoga. Sudah, saya bilang ya sudah, ini sebagai gantinya ayam plaker, betina plaker yang hilang. Terus terang saya nggak mau sumpah, saya di sini jujur-jujuran aja kalau ayam plaker yang saya pinjam itu hilang. Akhirnya yoga nerima, ya enggak apa-apa, nanti cuma dengan catatan ayam ini jangan dijual, soalnya pejantannya sudah mati. Terus saya ada lagi ayam black bull, narik punyanya teman, umurnya sekitar 6 bulan, sudah siap ngabar, sudah tak konsentrat semua. Video black bullnya itu ada di konten saya yang pertama itu, yang warna hitam itu video black bull original itu black bull original, babonnya dari saya dulu. Itu juga hilang juga. Saya tanya-tanya ke tetangga, bahkan sampai datang ke kiai supaya ayam ini saya tidak minta balik. Saya cuma pengen tahu siapa pelakunya. Akhirnya datang yang nyuri itu, di mimpi saya itu datang. Langsung saya datangin ke rumahnya, orangnya nggak ngaku. Ya sudah, kalau nggak ngaku gimana lagi. Tapi kan sudah positif, saya tanya-tanya ke tetangga, oh iya si ini keliaran jam sekian di sini. Nah, sejak saya datang ke kiai, terus info dari tetangga, di situ saya ambil jagung satu gini. Kebetulan dia juga pelihara ayam, tapi ayam kampung.
jagung itu saya rendam di obat untuk ngobatin ayam itu, untuk nangkap ayam, untuk ngebom ayam. Saya rendam di situ 1 hari 1 malam. Jagungnya bengkak, terus setelah itu saya jemur jagungnya itu. Nah setelah itu karena dia itu sudah nyuri ayam saya, jagungnya itu tak lempar di depan rumahnya, kemakan sama ayamnya itu. Ayamnya itu 50-an ekor mati semua. Nah, kenapa saya berbuat seperti ini? Karena biar dia juga tahu rasanya kalau ayamnya mati, ayamnya hilang, sakitnya seperti gimana. Terus ada tetangga yang bilang ayamnya itu mati katanya. Udah bilang itu saya ngobatin, bilang itu. Nah setelah itu pokok di dukanya kalau di rumah saya itu sebenarnya kalau kita tahu cara beternak dengan baik, kita bisa untung lah, kita bisa mengobati ayam, kita bisa intinya kalau ayam itu yang penting vaksin, jangan telak makan, dan tempat jangan sering keluar masukin ayam. Itu udah, itu penangkal supaya ayam kita tetap utuh dan tidak sakit. Terus dukanya lagi, terus terang, keluarga saya itu kalau dari ibu itu Nahdlatul Ulama Tulen, sedangkan bapak saya Muhammadiyah Tulen. Agama di keluarga saya itu sangat kental. Ibu saya, mbah saya itu agamanya sangat kental. Tiap hari, tiap subuh, tiap malam ngaji. Tapi anak atau cucunya ya seperti saya ini, karena sulit mengubah kebiasaan saya yang suka ngabar-ngabar ayam. Karena dulu kenalnya ibu saya dengan bapak saya itu di kalangan. Bapak ngabar ayamnya bareng almarhum kakek saya itu ketemunya di kalangan, dan bapak main-main ke kandangnya kakek karena kandangnya ayam kakek bagus-bagus. Bapak main ke kandangnya kakek. Nah di situ awal pertemuannya bapak sama ibu saya di kandang ayam. Di kandang ayam. Jadi bapak suka ayam, kakek suka ayam, susah mengubah hobi saya sebagai tukang ayam, susah. Sering saya dimarahin sama mbah saya yang ngajarin ngaji itu. Sering saya dimarahin, saya dimaki-maki, terus saya dilemparin air saat ngadu ayam itu, dilemparin ayam, disiram air, dilemparin sandal, sering ya. Itu suka dukanya saya dalam ayam. Intinya kalau kita beternak ayam itu ya kita harus cek kebersihan kandang, terus sering-sering memvaksin, sediakan kandang pengasingan. Kandang pengasingan itu misalkan kita dapat ayam baru, taruh di kandang pengasingan selama 3 hari, kemudian kita vaksin, kemudian setelah 3 hari masukkan ke kandang utama. Intinya jangan sering memasukkan ayam luar ke kandang kita, ke kandang utama. Kita taruh di kandang pengasingan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada ayam kita yang terkena aratan atau gejala sakit lah, alangkah baiknya kita langsung pisahkan, langsung kita taruh di kandang utama, kandang pengasingan. Setelah itu kita obati, lalu kita masukkan ke kandang utama lagi. Itu cara yang saya terapkan selama saya beternak. Tujuannya supaya ayam yang mau sakit itu tidak menular ke ayam lainnya. Situ. Nah, sukanya dalam beternak ayam, saya tuh saat panen, kadang kan satu indukan itu sampai 10 sampai
12 ekor, kadang 14 ekor telurnya. Yang netas itu 90%-an lah. Yang bisa saya yang saya bisa besarin selama 2 bulan itu kadang dari 14 mati 1, kadang hidup semua, ya tidak mestilah. Terus untuk ayam yang tua itu kan telurnya tidak sampai 10, kadang 6, kadang 8, ya kita syukuri apa adanya. Yang penting saya menjaga kualitas, terus penjualan di ayam-ayam saya itu sudah ada. Di situ kita tinggal totalan, kita selisihkan uang dari hasil penjualan untuk membantu yayasan anak yatim, sama kita taruh di masjid-masjid, sebagian di panti anak yatim. Nah, untuk teman-teman yang ingin niat membeli ayam ternakan saya, itu sebenarnya saya tidak mau menjual ayam saya tidak mau menjual ke subscriber saya. Saya khawatir nanti akan ayam ini jelek, sedangkan persepsi saya dengan persepsi teman-teman itu berbeda. Kalau menurut saya bagus, belum tentu menurut teman-teman itu bagus. Menurut teman-teman bagus, belum tentu menurut saya bagus. Karena apa? Saya dan teman-teman itu beda cara pandang, beda cara menilai. Jadi di situ saya tidak ada niatan, terkecuali ya, saya ada gacor nih, memang bagus, super. Yang minat monggo, yang nggak minat juga nggak apa-apa. Nanti saya akan sertakan videonya. Kayak kemarin kan niatan jual, ada niatan bantu temen yang punya gaconya itu bagus, jalu. Alhamdulillah ayamnya itu laku ke teman saya yang dari Sumeneb. Cukup sekian, terima kasih Om Nathan Luis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.